Halo guys, kali ini aku akan berbagi tips and trick buat teman-teman yang ingin open posisi pada koin-koin di futures. Untuk saat ini saya lagi memantau chart dari koin Doge USDT pada Binance Future. Saya bisa menggunakan time frame 15 menit karena saya terbiasa scalping, jadi saya tidak butuh waktu lama-lama. Saya biasanya memanfaatkan momentum-momentum saja. Nah, untuk chart USDT ini terlihat bahwa dia sedang mengalami tren kenaikan atau uptrend yang cukup kuat, namun pada beberapa resisten dia tidak bisa menembusnya. Ada 3 resisten kuat dalam time frame 15 menit. Biasanya saya akan menggunakan garis horizontal untuk membantu saya menentukan area resisten yang kuat itu. Ada di sini. Bahkan yang ini tidak sampai ke resisten yang kedua ya. Dan biasanya saya sebelum melakukan entry posisi saya akan mencari garis trendline terlebih dahulu untuk memetakan dan mempermudah saya dalam membuat keputusan untuk entry posisi. Kita buat garis trendline di sini. Ya, terlihat bahwa koin ini tidak membuat low yang lebih rendah di sini. Di sini dia selalu membuat lower low yang lebih tinggi. Set. Dan higher high yang lebih tinggi. Ini. Namun pada titik ini 0,09941 dia melakukan breakdown dari trendline atasnya dan terlihat bahwa dia sudah membentuk pola candlestick double top di sini seperti ini. Dan jika saya memperhatikan dia juga sudah breakdown dari trendline uptrend dia, yang menandakan bahwa koin ini sudah melakukan pelemahan dalam uptrendnya. Koin yang melemah ini sebaiknya bisa untuk di short karena di sini juga saya melihat sebuah divergence ya. Koin ini melakukan kenaikan namun MACD sudah melakukan penurunan. Divergence ini ditandai dengan koin yang naik tapi MACD turun, itu artinya koin ini sudah melemah tren naiknya. Dikuatkan dengan sudah ada double top dan dia sudah breakdown dari candlestick ini, uptrendnya. Biasanya saya kalau misal akan melakukan entry posisi, saya menunggu pola-pola yang ada, karena tanpa pola sebaiknya kita nggak masuk ya. Kalau misal cuma mengandalkan support dan resisten, terlihat beberapa kali sudah uptrend tapi cuman ngeprank. Kayak ini misal kita lihat ini higher high, cuman kita misal open entry di sini. Tapi kita tidak membuat pola-pola yang ada. Yang ada dia malah turun di sini. Kita rugi. Kalau misal kita mau open posisi, sebaiknya kita menunggu konfirmasi dari garis-garis trend line terlebih dahulu agar memperkuat keputusan kita untuk open posisi. Sebagus-bagusnya skill technical analysis kalian, market itu tetap nggak bisa diprediksi ya. Technical analysis itu bukan buat memprediksi market, tapi untuk membantu kita membuat keputusan trading yang lebih baik. Dengan technical analysis, kita bisa mengidentifikasi tren, menentukan take profit dan SL, dan manajemen resiko. Jangan terlalu bergantung sepenuhnya pada teknikal, karena teknikal itu memang nggak ada yang 100%. Teknikal itu gunanya memang untuk memperkuat strategi trading kita. Kalau semisal kita sudah melihat kenaikan dan ini sudah melakukan pelemahan, kita bisa entry posisi short di sini. Kalau untuk stop lossnya kita bisa
taruh di atas resisten yang tertingginya. Dan untuk take profitnya nggak usah banyak-banyak ya, 1/2 aja cukup. Kenapa 1/2? 1/1,5. Kalau misal kita loss sekali dan profit sekali, itu kita masih punya 1,5 untuk profitnya. Nah, sebelum saya entry posisi, saya akan membuat rasionalisasi dari candlestick ini. Kalau misal dia 2 top sudah ketembus, berarti tren sudah mulai melemah dan seller sudah mulai melakukan penjualan. Misal harga telur 1 kilo 30.000. Itu udah mahal banget nih, 30.000 di sini. Dia sudah tembus 2 kali 30.000. Orang-orang tuh udah males pada beli, mereka udah mengira bahwa harga telur 30.000 itu sudah terlalu mahal. Jadi nggak ada yang mau beli lagi. Yang ada orang-orang melihat kalau wah sudah mahal nih telur, orang-orang pada ngejual. Nah, itu hampir sama analoginya sama yang ini. Orang-orang sudah mau ngejual karena harganya sudah terlalu tinggi menurut mereka. Di time frame 15 menit. Sebenarnya ada rasionalisasi di setiap pola candlestick yang ada ya. Misal ini, orang-orang pada ngejual sampai harga ini. Loh, kok orang masih pada ngejual? Nah, kebanyakan orang yang memantau chart ini melihat bahwa wah, sudah banyak orang yang ngejual, ikut ah. Nah, itu akan membuat penurunan tren. Rasionalisasi, biasanya saya kalau misal mau open posisi, saya mengutamakan rasionalisasi dari suatu tren. Untuk yang kali ini saya akan membuat 3 alasan kenapa saya open posisi short di sini. Biasakan kalau teman-teman mau open posisi, adakan 3 alasan kuat kenapa teman-teman open posisi itu ya. Alasan short posisi. Yang pertama, ada divergen ketika dia melakukan kenaikan tapi MACD melakukan penurunan. Divergen. Yang kedua, sudah ada pola double top. Nih. Yang ketiga, sudah breakdown dari trendline sebanyak 2 kali. Saya akan jelaskan yang dimaksud divergen sudah 2 kali breakdown. Ini alasannya. Ada divergen, ini divergen ya. Ketika dia melakukan kenaikan namun MACD melakukan penurunan. Itu adalah salah satu indikasi bahwa akan terjadi pembalikan arah. Yang kedua, sudah ada pola double top. Ini sudah banyak di Google, bisa dicari pola double top. Yang ketiga, sudah breakdown dari trendline 2 kali. Kenapa saya bilang 2 kali? Ini yang pertama nih, breakdown dari ini. Untuk breakdown yang kedua, saya membuat garis horizontal. Dia sudah turun dari trendline-nya. Sudah sangat jelas bahwa candle ini akan melakukan penurunan dengan pola risk reward ratio 1/1,5. Itu untuk TP pertama. Yang kedua bisa 1/2. Itu untuk take profit kedua. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya ini turunnya agak jauh ya. Biasanya saya membuat, kalau misal sudah take profit 1, saya take profit 50%, dan setelah itu let the profit runs dan membiarkan dia sampai 1/2% untuk 50% yang masih saya ini tahan. Kalau misal 1/2 ini ya, harusnya masih sampai sih, tapi biasanya saya 1,1 setengah aja, 1,5 sini. Nah,
Biasakan buat teman-teman yang mau open posisi, biasakan tuh ada 3 alasan kuat kenapa teman-teman open posisi. Jangan asal open posisi karena tipu daya market itu sangat kuat. Sekian video dari saya, apabila bermanfaat bisa teman-teman like, comment, dan subscribe. Thank you.